Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Uttafedi Sastra. Saya dari Prodi D3 Teknik Otomotif PSDKU Sawalunto. Dan saya kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah materi, yaitu polusi tanah. Nah, kita langsung saja. Pengertian polusi tanah ini adalah kondisi tercemarnya tanah oleh bahan kimia, limbah, atau zat berbahaya lainnya seperti logam berat, pestisida, atau limbah industri atau rumah tangga yang masuk ke lingkungan tanah dalam konsentrasi melebihi batas normal sehingga menurunkan kualitas kesuburan dan fungsi alami tanah serta membahayakan makhluk hidup termasuk manusia dan hewan. Pencemaran ini mengubah komposisi alami tanah, dapat meresap ke air tanah atau menguap ke udara, berdampak pada kesehatan dan ekosistem. Selanjutnya adalah penyebab polusi tanah ini terjadi terutama akibat aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Salah satu penyebab utamanya adalah pembuangan limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya dan logam berat langsung ke tanah tanpa proses pengolahan yang aman, sehingga zat beracun tersebut meresap dan merusak struktur serta kesuburan tanah. Selain itu, limbah rumah tangga seperti sampah plastik, baterai bekas, dan limbah elektronik yang dibuang sembarangan sulit terurai, dapat mencemari tanah dalam jangka waktu lama. Selanjutnya adalah jenis-jenis polusi tanah. Jenis-jenis polusi tanah ini dapat dibedakan berdasarkan sumber dan sifat pencemarannya. Polusi tanah kimia terjadi karena tanah tercemar oleh zat kimia berbahaya seperti pestisida, pupuk kimia, logam berat, oli, dan limbah industri. Zat-zat ini dapat mengubah sifat kimia tanah, menurunkan kesuburan, serta membahayakan organisme hidup yang bergantung pada tanah tersebut. Polusi tanah biologis disebabkan oleh masuknya bahan organik melebihi atau mikroorganisme patogen ke dalam tanah, misalnya dari limbah rumah tangga, kotoran manusia dan hewan, serta limbah medis yang dapat menimbulkan bau, penyakit, dan ketidakseimbangan ekosistem tanah. Contoh kasus polusi tanah ini adalah salah satu contoh kasus polusi tanah yang paling dikenal di Indonesia adalah kasus lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Barat. Peristiwa ini bermula pada tahun 2006 ketika terjadi kesuburan lumpur panas akibat aktivitas pengeboran gas bumi. Lumpur yang keluar terus-menerus menutupi pemukiman warga, lahan pertanian, dan kawasan industri di sekitarnya. Tanah yang tertimbun lumpur kehilangan fungsi alaminya sebagai media tanam karena kandungan mineral dan zat kimia tertentu tidak sesuai bagi pertumbuhan tanaman. Akibatnya, ribuan hektar lahan pertanian menjadi tidak produktif, mata pencaharian masyarakat terganggu, dan terjadi perubahan kondisi lingkungan yang bersifat jangka panjang. Selanjutnya, teknologi dan inovasi dalam mengatasi polusi tanah ini dapat mengatasi polusi tanah berkembang sebagai respon terhadap semakin kompleksnya jenis pencemar dan luasnya dampak yang ditimbulkan. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah bioremediasi, yaitu pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk menguraikan atau menetralkan zat pencemaran di dalam tanah. Mikroorganisme ini bekerja secara alami dan memecah senyawa berbahaya seperti minyak, pestisida, dan limbah organik menjadi senyawa yang aman bagi lingkungan. Teknologi ini dinilai ramah lingkungan dan relatif ekonomis karena memanfaatkan proses biologis alami. Selain bioremediasi, terdapat fitoremediasi, yaitu inovasi yang menggunakan tanaman tertentu untuk menyerap, mengakumulasi, dan menstabilkan zat pencemaran seperti logam berat di dalam tanah. Tanaman seperti bunga matahari, vetiver, dan eceng gondok memiliki kemampuan khusus dalam menyerap logam berat sehingga dapat membantu memulihkan tanah tercemar. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemulihan lingkungan, tetapi juga memperbaiki estetika lahan dan dapat diterapkan di area luas dengan biaya relatif rendah. Pencegahan polusi tanah ini dapat dilakukan dengan pengendalian aktivitas manusia agar tidak merusak kualitas tanah. Salah satu cara utamanya adalah mengelola limbah dengan benar, baik limbah rumah tangga, industri, maupun limbah berbahaya dan beracun, sehingga tidak dibuang langsung ke tanah tanpa proses pengolahan. Sampah perlu dipilah dan diolah melalui daur ulang di tempat pembuangan akhir melalui standar lingkungan agar zat berbahaya tidak meresap ke dalam tanah. Selain itu, penggunaan bahan kimia dalam pertanian harus dibatasi dengan mengurangi pemakaian pupuk dan pestisida
pestisida kimia, serta beralih ke pupuk organik dan metode pertanian ramah lingkungan. Langkah ini bertujuan menjaga kesuburan tanah dan melindungi mikroorganisme yang berperan penting dalam ekosistem tanah. Pencegahan polusi tanah juga memerlukan pengawasan ketat terhadap kegiatan industri dan pertambangan melalui penerapan aturan lingkungan, analisis dampak lingkungan, serta reklamasi lahan serta kegiatan selesai agar tanah dapat dipulihkan dan dimanfaatkan kembali. Kesimpulan yang dapat kita dapat dari polusi tanah ini adalah polusi tanah salah satu permasalahan lingkungan yang serius karena terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak dikelola dengan baik seperti pembuangan limbah, penggunaan kimia berlebihan, serta kegiatan industri dan pertambangan. Pencemaran tanah dapat berdampak luas, tidak hanya menurunkan kesuburan dan kualitas tanah, tetapi juga mengancam kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, serta keseimbangan ekosistem. Upaya penanganan polusi tanah memerlukan penerapan teknologi yang tepat, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pencegahan yang ekosistem dan pengendalian yang berkelanjutan, polusi tanah dapat diminimalkan sehingga fungsi tanah sebagai penopang kehidupan dapat tetap terjaga untuk generasi sekarang dan yang akan mendatang. Sekian dari presentasi saya tentang materi polusi tanah. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.